Adalah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma la salah illa ma ja'altahu salan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Akhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam pelajaran fikih. Hari ini di Kamis siang kita lanjutkan. Kita sudah membahas dari perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat dan juga yang rukun dalam sholat. Sekarang kita masuk di ensiklopedi sholat. Mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh atau mubah dalam sholat. Hal-hal yang boleh dalam sholat ini diantaranya pertama, membawa anak kecil dalam sholat. Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat sambil menggendong Ummamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Jika beliau melakukan sujud, maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri maka beliau menggendongnya. Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan selain. Jadi diperbolehkan membawa anak kecil dalam sholat berjamaah ya ke masjid. Ya, hanya memang sebagian ulama merinci hal ini ya. Nah, ini kan memang kasusnya di zaman Nabi ya. Ya beda dengan zaman sekarang. Sekarang ya bisa ya memang ada banyak ya. Iya. Memang harus dibiasakan dari kecil sih. Ya memang betul pendidikan buat anak-anak kan. Ya. Pendidikan agar dia dari dasar suka dalam sholat berjamaah ya, senantiasa walaupun rubuh-rubuh gedang istilah. iya, nantinya kan besarnya dia senantiasa sholat berjamaah. Sebagaimana Ummamah binti Zainab ya, dibawa. Karena tentunya diperbolehkan ya, diantaranya ada pendidikan ya buat anak-anak agar nanti senantiasa menerapkan. Hanya memang beberapa ulama ya ada sedikit merinci ya tentang membawa anak kecil dalam sholat ya. Nah, ini kalau saya cek ya,
Nah ini tentang bawa anak kecil ke dalam masjid secara syara atau syariat tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. Bahkan hal itu dianjurkan jika usianya mencapai mumayyiz. Ya, mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan antara yang baik maupun yang buruk ya gitu. Kelas 1, kelas 2 mungkin ya. SD 7 tahun. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan meski sholat belum diwajibkan bagi anak-anak, namun walinya harus memperkenalkan sholat kepada mereka, terlebih jika usia mereka sudah mencapai 7 tahun. Ada sedikit fikih ringkas ya, tentang membawa anak ke masjid itu. Selain itu juga ada hadis dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu ya. Bagaimana kedua cucunya juga dibawa ya, di dalam masjid ya, dibawa ke sana. Nah, niatnya adalah harus melatih sholat ya. Kemudian juga membawa anak ke masjid ya, kalau menimbulkan gangguan maka tidak diperbolehkan ya. Nah ini harus kita pahami dulu. Kalau anak itu menimbulkan gangguan ya, nah ini tidak dianjurkan ya. Misalnya nih, para ulama mengatakan bahwa ada sifat-sifat yang diantaranya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah tentang bawa anak ke masjid nih, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya yang pertama dia melakukan al-abats, bermain-main ketika sholat ya. Dia bermain-main ya, cenderungnya bermain-main gitu ya, nggak cenderung mengikuti sholat ya. Jadi dia punya kecenderungan bermain-main. Kalau ini maka jangan dibawa gitu. Nah cenderungnya main-main gitu ya. Gitu. Iya. Tapi kalau dia berhenti dari bermain-main maka boleh dia dibawa ke masjid. Tapi kalau dia masih main-main karena terlalu kecil maka tidak boleh dibawa ke masjid ya, kata Imam Malik. Kemudian juga yang kedua berisik gitu ya, bersuara dan menimbulkan taswish ya, gaduh atau kebisingan. Nah itu. Karena itu bisa ganggu konsentrasi orang yang sholat, terutama imam tuh ya. Terkadang dia lupa ya, lupa ayat, nggak tahu. Kadang juga ketika rakaatnya ya lupa sampai mana rakaatnya. Nah itu juga
kan tahu beresiko lupa ya gitu, hingga akhirnya ya tidak nyaman sholat juga karena bising gitu ya gitu, karena berisiknya gitu. Maka jangan dibawa kalau dia cenderung suka berisik gitu ya. Dan terlalu kecil misalnya, belum benar-benar mumayyiz ya, masih 4 tahun misalnya nih. Kata Syekh Utsaimin, kalau 4 tahun ya dia belum bisa sholat dengan baik, jangan dulu dibawa, kata Syekh Utsaimin. Kecuali kalau dia merengek dia, rewel dia, ingin dibawa, dia ingin bawa sholat, ya udah bawa aja gitu, karena itu darurat ya. Nah itu. Nah terus juga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, anak-anak yang di bawah usia 7 tahun maka lebih utama tidak dibawa ke masjid ya, karena bisa ganggu jamaah ya, ketika dia membuat kebisingan atau main-main ya, gitu. Lebih utama tidak dibawa ke masjid karena kan mereka belum disyaratkan untuk ke masjid ya. Maka kalau dia belum layak dibawa ke masjid, ajarkan di rumah ya, ajarkan sholat di rumah. Nah itu. Kemudian juga kalau anak-anak ada di masjid ya, sholat juga posisikan juga, harus diposisikan ya. Ya di posisi-posisi mereka yang kira-kira tidak mengganggu dalam sholat, agar mereka tidak berulah gitu ya. Selang-seling nggak mau orang tua. Iya, bisa gitu. Cuman kan nggak tahu, anak yang itu kan kadang berlari malah gitu. Kayak anak yang benar itu mah 5 tahun aktif mah gitu kan. Ya udah 7 tahun bisa dinasihatkan di sekolah. Ada gerakan yang dibutuhkan sebenarnya itu boleh-boleh saja, seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu menggeser jabir ke sisi kanan ya, asalnya kan di kiri, digeser ke sisi kanan ya, maka itu boleh, tidak membatalkan ya. Anak-anak juga boleh di saf yang depan ya, dan tidak boleh sembarang memundurkannya. Nah itu, karena kan nanti diposisikan dengan orang tuanya ya, berarti ya boleh di depan orang tuanya, kan di saf pertama ya, dia di saf pertama juga ya. Terus juga diperhatikan juga ya, bahwa keberadaan anak kecil misalnya dia berlari-lari gitu ya, itu tidak memutus saf ya. Jadi saf kalau sholat berjamaah itu berada di imam ya, bukan berada di makmum, bukan ya, tapi punya si imam ya. Jadi kalau dia melewati saf imam baru dia batal sholatnya, atau apa maksudnya, berkurang pahalanya, maksudnya batal pahalanya ya, bukan batal sholat ya, berkurang pahalanya gitu, berkurang pahalanya itu ya, tidak memutus saf jadi anak kecil itu ya. Maka kalau melewat si imam baru dia berkurang pahalanya, sholatnya tidak batal tapi berkurang pahalanya Melewati ke sini. ya kalau melewati imam. Tapi kalau cuma melatih makmum gitu, mulai lari gitu ya, itu nggak batal, silahkan aja lanjutkan terus. Kalau kejajaran imam mungkin. Nah kalau di jajaran imam baru batal, berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Tapi Ya, kalau imam di pas bawa anak kan kadang-kadang ya
ada yang bawa anak imam gitu di. Iya, ditempatin di saf makmum gitu. Apa strateginya ditempatin di saf makmum supaya tidak berkurang pahalanya. Karena kan saf itu untuk berjamaah itu pada di imam, bukan di makmum ya. Kan ada anggapan misalnya ketika si anak berlari gitu ya, langsung diginiin gitu ya, dihalangin. Enggak usah dihalangin sebenarnya. Enggak usah. Di lompatannya sih. Kalau di saf pertama, saf dua dia lari ya nggak usah dihalangin juga gitu. Kalaupun misalnya itu kan tidak akan mengganggu. Iya, tidak akan mengganggu. 3 tahun. Ya, atau tidak akan berkurang pahalanya gitu. Yang berkurang pahalanya itu ketika dia melewati saf imam, maka memutus pahala gitu ya maksudnya. Jadi tidak batal, cuma memutus pahalanya berkurang gitu. Tidak memutus saf ya. Nah itu tidak merusak keabsahan sholat. Jadi santai aja kalau anak kecil mah lewat ya saf pertama, saf dua santai aja gitu. Dan nggak batal, nggak berkurang gitu ya. Yang berkurang itu ketika dia melatih imam. Terus juga perhatikan juga ketika misalnya berjalannya sholat ya dia misalnya rada mengganggu. Nah ini tugas juga dari orang tuanya yang misalnya lebih dekat atau dari siapalah gitu ya. Itu. Nah ini harus ya kalau dia sedikit memberikan gerakan kepada anak kecil itu ya misalnya supaya tidak mengganggu, maka tidak mengapa ya gitu. Memberikan gerakan sedikit kepada anak kecil itu supaya dia tidak mengganggu orang lain gitu. Atau kalau dia sudah diatur juga ya bukan berarti diusir ya ditegur nantinya gitu, tegur ya. Ya kalaupun misalnya mau negurnya ba'da sholat ya nggak apa-apa, sesudah sholat ditegur gitu ya, tegur dengan baik-baik gitu. Nah itu makanya kalau di sini kan dikatakan bahwa tadi kan siapa Syekh bin Baz ya gitu. Ya kalau di bawah 7 tahun jangan ya, gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ya, karena itu konsekuensinya ya gitu. Tapi kalau dia cenderung tidak mengganggu ya nggak masalah gitu ya, bawa saja gitu. Nah cenderung dia mengikuti sholat ya. Nah itu. Nah, ini adanya sebuah peraturan ya. Bukan berarti mengekang ya, bukan. Peraturan dalam Islam itu tidak berarti mengekang. Apa yang dikatakan oleh para ulama bukan berarti mengekang ya. Bukan berarti mengurung, bukan ya gitu. Tapi untuk kemaslahatan dalam sholat ya. Untuk kemaslahatan dalam sholat ya. Bukan berarti nyeram keras, bukan ya. Enggak, tapi ini untuk kemaslahatan dalam sholat ya. Apa yang dikatakan oleh para ulama ya. Karena tentunya ya sholat itu kan selain dinilai juga dari gerakan, kemudian bacaan, kekhusyuan, itu kan juga sifat orang-orang yang beruntung itu kan karena dia khusyuk ya. Orang-orang yang dikatakan muflihun itu ya dia khusyuk dalam sholat ya gitu. Fi sholatim khasyi'un ya gitu. Ya kalau tidak khusyuk karena anak kecil, nah itu kan
jadi masalah juga sebenarnya. Jadi bukan berarti mengekang, nyeram gitu ya, keras enggak. Yang dikatakan para ulama gitu ya, misalnya ketika dia belum bisa diatur gitu ya, si anak itu jangan dulu dibawa gitu ya gitu. Ya bukan berarti itu mengekang atau nyeram gimana gitu ya, enggak. Tapi untuk kemaslahatan ketika sholat gitu ya. Dan juga kemaslahatan orang lain juga ya, ketika orang tua khususnya kan, apalagi ya gitu ya, orang tua pasti kan kalau mendengar suara bisingan gitu ya, kan enggak khusyuk ya, gitu. Ya. Dan psikologis orang tua kan ketika mendengar kebisingan seperti itu kan ya, apalagi kan ya kolot nah, itu ya gitu ya, ketika mereka merasa tidak khusyuk, tidak enak ya, saya tidak akan salahkan mereka, tidak akan menyalahkan orang tua ya gitu. Ya emang karena psikologis mereka ya nggak nyaman gitu. Nah karena itu kan, kecuali ketika darurat ya, si anak rewel ingin dibawa ya sudah gitu. Ya. Nah ini adalah kaidah membawa anak ke masjid ya, gitu. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana diniatkan untuk pendidikan itu ya gitu. Terus yang kedua ya untuk belajar sholat ya, pendidikan ya. Terus yang selanjutnya tiga, nah kalau dia mengganggu atau berulah ya, berisik atau mengganggu yang lain bahkan ya, sampai menendang temannya sendiri gitulah gitu. Kan gitu kan, anak-anak ada yang seperti itu juga, gitu kriminal lah gitu lah gitu. Nah itu jangan dibawa gitu. Kata ulama ya, termasuk juga tadi dikatakan oleh Syekh bin Baz tuh ya, Imam Malik, Ibnu Utsaimin ya, itu jangan dibawa dulu. Ya di bawah 7 tahun ya, jangan dibawa dulu. Nah itu. Tapi kalau dia memang belum layak dibawa ke masjid si anak itu, maka ajarkan di rumah ya, oleh orang tuanya. Karena orang tuanya yang lebih bertugas untuk mengajarkan ya gitu. Ya nanti ditanya di akhirat nanti ya, kamu mengajarkan ke anakmu apa gitu, bagi pada seorang ayah. Nah itu ditanya itu ya gitu. Kemudian juga seorang ibu ya, dikatakan oleh para ulama madrasatul ula. Nah itu juga akan ditanya ya, apakah ibu sudah memenuhi hak. Nah itu juga ya demikian. Terus juga posisikan ya dekat dengan kita kalau membawa anak ke masjid ya, maupun misalnya itu adalah saudara kita ya, yang masih anak-anak dibawa ya, itu juga posisikan dekat dengan kita ya. Nah itu. Dan anak kecil itu tidak memutus saf ya, karena saf itu berada di imam ya. Kalaupun dia melewati imam, tidak batal sholatnya, tapi berkurang pahalanya. Nah itu. Terus juga satu lagi, kalau dalam sholat sunnah kan, sholat munfarid ya gitu. Sholat munfarid kasusnya ya, anak kecil mau melewati saf sholat kita ya, dalam sholat munfarid, maka itu dua pendapat ya, dia boleh menghalanginya atau dia tidak juga menghalanginya, tidak apa-apa ya, karena belum diberi kewajiban anak kecil itu ya gitu, maka tidak apa-apa ya. Kalaupun kita tidak menghalanginya kan, karena kadang mau menghalangi juga cepat sekali gitu kan, langkahnya juga susah gitu ya gitu. Nah itu, maka ya ada dua pendapat, boleh dihalangi ya, ya kalaupun tidak itu dihalangi ya dengan pelan-pelan juga, tidak keras-keras gitu ya. Ketika dia si anak mau lewat ya pelan-pelan aja, dihalangi aja gitu. Tapi kalaupun dia melewati ya tidak masalah.
yang dikatakan oleh Ustadz Konain ya. Jika mengajarkan fikih sholat. Ya. Nah itu demikian, mungkin itu saja dulu ya. Nanti perkara yang lain ya akan kita bahas, hal-hal yang dimubahkan dalam sholat. Ya. Nah besok insyaallah di ba'da sholat asar ya. Besok. Ya. Besok Jumat ya. Ya. Itu saja dulu. Wallahu fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.